Saya rasa pemerintah dan DPR berkomitmen untuk bisa memperbaiki ini, dan ini dampaknya akan sangat signifikan. Oleh karena itu, saya cukup yakin bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan hal ini bersama DPR. Jadi mereka tidak akan menunggu 2 tahun, dan saya rasa juga kalau dilihat dari segi hal-hal apa yang harus diperbaiki, itu mereka sangat komit dan clear gitu bahwa perbaikan ini bisa dapat dilaksanakan. Jadi saya rasa kita tidak perlu berpikir negatif gitu. Sekarang yang kita harus kawal jangan sampai investor baik dalam negeri dan luar negeri itu mendapatkan persepsi yang salah gitu. Jadi ini yang kita harus kawal terus-menerus. Terutama yang berkaitan juga pemerintah dengan adanya sovereign wealth fund dan lain-lain gitu kan. Ini kita harus pastikan bahwa ini tidak berpengaruh terhadap komitmen-komitmen yang mau dilaksanakan oleh investor. Baik, kalau memang tidak ada juga kepastian dari pemerintah atau mungkin komunikasi dalam jangka waktu 2 tahun sampai akhirnya undang-undang ini berhasil direvisi, apa yang akan timbul gejolak di antara dunia usaha begitu? Apakah ketidakpastian ini akan mengurangi target dari pemulihan ekonomi kita di tahun 2022 nanti? Ya, tentu saja kita kita nggak perlu mikir ke situ ya, tapi tentu saja kan kita tidak berdiri di Indonesia ini kan tetap harus memiliki daya saing. Kita tetap berkompetisi dengan banyak negara yang juga mau menarik investasinya. Oleh karena itu, kalau ini sampai menjadi satu masalah dan semua yang sudah dilakukan pemerintah dengan Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang 11 Ciptaker ini dengan reformasi struktural yang sudah luar biasa. Ya pastinya akan berpengaruh ya kalau sampai ini semua gagal. Tapi saya kok yakin sih Mbak, nggak mungkin lah sampai ke situ gitu. Karena pada akhirnya kita semua memikirkan kepentingan untuk negara kita Indonesia, bahwa kita semua mau Indonesia ini dikedepankan sebagai negara yang mampu untuk bisa berdaya saing dengan perbaikan-perbaikan reformasi struktural dan perbaikan iklim investasi yang ada. Jadi saya kok nggak ngelihat bakal bisa sampai ke situ ya. Saya yakin semua komponen masyarakat akan mau bahwa kita Indonesia ini bisa maju bersama gitu. Jadi saya rasa tidak ada keinginan bahwa ada yang mau menjatuhkan kita supaya tertinggal. Saya rasa nggak seperti itu. Dan ini adalah satu hal gebrakan yang luar biasa dari pemerintah, dan nggak mungkin kemudian kita mundur kembali dan mengatakan bahwa reformasi ini tidak valid gitu. Baik, tapi apakah ada antisipasi yang disiapkan oleh pengusaha? Saya rasa kalau pengusaha kita kan akan terus dalam ranah untuk ya apalagi sekarang pemulihan ya. Jadi seperti yang saya katakan, kita fokus dengan hal-hal yang ada di lapangan, apa kendala-kendala, kita coba untuk fasilitasi juga pelaku-pelaku maupun yang masih memiliki isu-isu dan masalah di lapangan gitu. Jadi menurut kami dari pelaku sih kita tetap jalan sesuai dengan kepentingan untuk bisa memulihkan ekonomi Indonesia, dan memang terus-menerus juga memberikan masukan kepada pemerintah gitu. Jadi ini tidak hanya berhubungan dengan Ciptaker, tapi lebih dengan implementasi daripada banyak sekali kenyataan di lapangan yang mungkin masih belum bisa optimal gitu. Jadi ini dengan adanya proses pemulihan sekarang ini semakin lebih penting gitu loh untuk kita bisa menyampaikan masalah-masalah yang ada ke pemerintah. Kemudian kita juga terus mendorong upaya untuk mempromosikan Indonesia sebagai negara yang baik untuk berinvestasi. Jadi ini juga kita membantu pemerintah dalam mempromosikan keluar maupun di dalam maupun di luar negeri, dan juga aspek bahwa kita merasa bahwa bagaimanapun juga Indonesia ini masih tetap memiliki banyak sekali potensi yang luar biasa. Jadi ini semua kita akan terus jalan, Mbak. Jadi apapun yang terjadi dengan Ciptaker itu kita tetap harus tetap optimal untuk bisa berjalan.